Perkenalkan, nama saya Diki Rian Malnari Bowo, NIM 67 2020 283. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari TAS saya, sistem operasi. Oke, next. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proteksi berkas file? Jelaskan secara singkat. Proteksi berkas adalah sisi keamanan dan mekanisme bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas dari gangguan akses luar yang tidak dikehendaki. 2. Apa yang dimaksud dengan pooling, interupsi, DMA? Jelaskan secara singkat. Pooling adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busy di-clear. Interupsi merupakan pusat pada sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Direct Memory Access (DMA) adalah suatu alat pengendali khusus disediakan untuk memungkinkan transfer blok data langsung antar perangkat eksternal dan memori utama, tanpa intervensi terus-menerus dari prosesor. 3. Jelaskan secara singkat tentang input-output scheduling, buffering, chasing, spooling, reservasi device, error handling. I/O scheduling untuk menjadwalkan sebuah set permintaan I/O ketika harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi device secara rata di antara proses-proses, dan dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan I/O. Buffer adalah area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Chasing adalah daerah memori yang cepat yang berisikan data kopian. Spooling adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device, seperti printer yang tidak dapat menerima interleave data streams. Reservasi device dilakukan untuk memastikan agar selama pengaksesan piranti input-output tidak terjadi intervensi dari proses lain. Error handling, yaitu sebuah sistem operasi yang menggunakan protected memory dapat menjaga banyak kemungkinan error akibat hardware maupun aplikasi. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan secara singkat algoritma penjadwalan disk. Penjadwalan FCFS adalah melayani permintaan sesuai dengan antrian dari banyak proses yang meminta layanan. Penjadwalan SSTF atau Short Seek Time First merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian atau waktu pencarian paling kecil dari posisi head terakhir. Penjadwalan scan pada algoritma ini disarm bergerak maju ke silinder paling ujung dari disk. Kemudian setelah sampai di silinder paling ujung, disarm akan berbalik arah gerakannya menuju ke silinder paling ujung lainnya. Penjadwalan C-scan, algoritma circular scan, merupakan hasil modifikasi algoritma scan untuk mengurangi kemungkinan starvation yang bisa terjadi pada scan. Penjadwalan look, algoritma ini memperbaiki kelemahan scan dan C-scan dengan cara melihat apakah di depan arah pergerakannya masih ada permintaan lagi atau tidak. Bila tidak ada lagi permintaan, di depannya disarm bisa langsung berbalik arah gerakannya. Penjadwalan C-look, algoritma ini berhasil memperbaiki kelemahan-kelemahan algoritma scan, C-scan, dan look. Algoritma C-look memperbaiki kelemahan look sama seperti algoritma C-scan memperbaiki kelemahan scan, yaitu pada cara pergerakan disarm setelah mencapai silinder yang paling ujung. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan sinkronasi, race condition, dan critical section? Jelaskan secara singkat. Sinkronasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau interkonsistensi data. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Critical section merupakan suatu kode segmen dari proses yang memungkinkan terjadinya race condition. 6. Sebutkan dan jelaskan secara singkat algoritma dalam mengatasi critical section. Algoritma pertama, algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. 2. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turn dan variabel flag. Variabel flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section. Algoritma 3. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang
di sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel turn dan variabel flag. Selanjutnya algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Speckle algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. 7. Apa yang dimaksud dengan penjadwalan CPU non-primitive? Penjadwalan CPU non-primitive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. 8. Sebutkan apa saja algoritma penjadwalan, yaitu FCFS, SJF, Priority Scheduling, Round Robin, Multi-Level Highway, Multi-Level Feedback Highway. Yang ke-9, jelaskan apa yang dimaksud dengan deadlock dan starvation serta berikan contohnya. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Contohnya seperti not responding, hang, dan blue screen. Starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Contoh nyatanya pada jalan satu jalur ada dua mobil yang sedang maju bersamaan. Untuk mengatasi salah satu mobil harus mundur terlebih dahulu. Seperti contohnya itu pada jalur jembatan yang hanya bisa melewati satu mobil saja. Baiklah, yang ke-10. Ada 3 buah proses, yaitu X, Y, Z datang secara bersamaan pada waktu 1 milisecond. Proses X memiliki 22 milisecond. Proses Y memiliki burst time 5 milisecond. Dan proses Z memiliki burst time 3 milisecond. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time rata-rata dari ketiga proses dengan menggunakan algoritma FCFS. Nah, di sini dikatakan secara bersamaan pada waktu 1 ms. Arrival time-nya di sini menjadi 1 milisecond semua. Lalu burst time-nya X itu memiliki 22, Y 5, dan Z 3. Dikarenakan arrival time-nya itu dimulai dari 1, maka X ini dimulai dari 1 sampai dengan 22. Lalu Y dimulai dari 23 dan berakhir di 27. Lalu yang Z dimulai dari 28 sampai dengan 30. Untuk mengetahui turnaround time-nya, kita harus mengetahui start dan finish-nya. Nah, di sini sudah diketahui untuk mengetahuinya dengan cara finish, yaitu ini semua itu ternyata sama dengan finish. Lalu untuk mencari waiting time-nya itu finish dikurangi burst time, hasilnya 0. Nah, untuk X itu hasilnya 0, untuk Y itu hasilnya 22, untuk Z itu hasilnya 27. Nah, untuk mencari average waiting time itu semua ini dijumlahkan lalu dibagi oleh 3 dan menghasilkan 16,3. Lalu sama juga yang average turnaround time. Turnaround time-nya ini dijumlahkan semuanya lalu dibagi dengan 3 yang menghasilkan 27,3. Selanjutnya, nomor 11 diketahui kuantum, yaitu 3 dengan algoritma round robin. Carilah average waiting time dan average turnaround time jika terdapat proses sebagai berikut. Proses P tiba pada 2 milisecond dengan lama proses 3 milisecond. Proses Y tiba pada 3 milisecond dengan lama proses 7 milisecond. Proses R tiba pada 5 milisecond dengan lama proses 4 milisecond. Proses S tiba pada 7 milisecond dengan lama proses 9 milisecond. Proses T tiba pada 10 milisecond dengan lama proses 5 milisecond. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu caranya. Yang pertama, karena burst time-nya itu arrival time-nya itu dimulai dari 2, maka di sini dimulai dari 2 karena kuantumnya itu 3, maka prosesnya 3. Karena di sini 3 jadi sudah habis, tidak ada sisa lagi. Jadi dimulai dari 2 sampai dengan 4. Lalu yang H itu burst time-nya 7
karena kuantumnya 3, 7 dikurangi 3, hasilnya masih sisa 4. Nah, di sini masukkan proses 3. Lalu yang R, itu burst time-nya 4, kuantumnya 3. Jadi 4 dikurangi 1, masih sisa 1. Jadi R ini proses 3 kali. Lalu yang S, itu burst time-nya 9 dikurangi 3 masih sisa 6. Jadi di sini memasukkan proses 3 juga. Lalu yang T, di sini burst time-nya 5. Lalu karena kuantumnya 3, jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Lalu di sini masukkan proses 3 kali. Lalu jika sudah selesai di sini, maka kembali ke atas. Karena P sudah habis, tidak ada sisa, maka dilanjutkan dengan Hi. Karena Hi tadi 7 dikurangi 3 masih sisa 4. Nah, karena lalu di sini sisanya tadi itu masih bisa dikurangi dengan kuantum tadi. 4 dikurangi 3 masih sisa 1. Lalu di sini dimasukkan proses 1. Lalu karena R ini sisa 1 dan kuantumnya itu 3, maka di sini dimasukkan 1 saja. Lalu yang S tadi sudah dikurangi oleh kuantum 3 yang masih sisa 6. Nah, di sini 6 dikurangi 3 masih sisa 3, jadi di sini masukkan proses 3. Lalu T tadi hanya menyisakan 2, lalu di sini dituliskan 2 saja. Lalu Hi tadi masih sisa 1, lalu di sini memproses 1 kali. Lalu yang S itu masih sisa 6. Masih sisa 3. Lah, karena kuantumnya 3 dikurangi 3, 0. Lalu di sini tidak ada sisa dan berakhir di 29. Nah, untuk P itu berakhir pada angka 4, H 26, R 20, S 29, dan T 25. Nah, untuk mencari waiting time-nya itu seperti tadi, yaitu finish-nya dikurangi burst time, lalu dikurangi 2, hasilnya 0. Lalu yang V sama juga 26 dikurangi 7 dikurangi 3 hasilnya 16. Lalu yang R 20 dikurangi 4 dikurangi 6 hasilnya 10. Lalu yang S ini 29 dikurangi 9 dikurangi 7 hasilnya 13. Lalu yang 25 dikurangi 5 dan dikurangi 10 hasilnya 10. Dan dijumlahkan menjadi 49. Lalu yang turnaround time-nya itu lalu untuk mencari turnaround time-nya itu burst time ditambahkan dengan waiting time, hasilnya 3. Lalu yang Hi juga sama, yaitu 7 ditambahkan 16 hasilnya 23. Yang R 4 ditambahkan 10 hasilnya 14. Yang S 9 ditambahkan 13 hasilnya 22. Lalu yang T 5 ditambahkan 10 hasilnya 15. Lalu di sini dijumlahkan menjadi hasilnya 77. Lalu untuk mencari waiting time itu seperti tadi. Jumlah ini semua itu dibagi dengan jumlah dengan nama prosesnya, yaitu 5, menghasilkan 9,8. Lalu yang average turnaround time-nya itu juga sama, menghasilkan 15,4. Lalu soal nomor 12 berikan menjelaskan dari graf di samping, berikan berapa vertex dan edge serta keterangan dari graf. Pada saat ini R1 sedang tidak mengalokasikan sumber daya sehingga P1 dapat memperoleh sumber daya dari daya R1. Namun jika klaim edge diubah menjadi edge permintaan dan kemudian diubah menjadi edge lokasi, hal ini dapat menyebabkan terjadinya perputaran. Lalu di sini terdapat graf terdiri dari 4 vertex, yaitu P0, P1, R0, R1, dan 4 edge. Terdiri dari P0 meminta sumber dari R1, lalu R0 memberikan sumber daya ke P0, lalu P1 meminta sumber daya dari R0, lalu P1 juga meminta sumber daya dari R1. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.